Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saudara-saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar ilmu fikih bab solat. Jadi kita akan mempelajari seluk-beluk tentang solat, ya, dari awal hingga akhir. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa solat merupakan syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Quran banyak, ya, di antara ayat-ayat yang mewajibkan tentang solat. Wa aqimus sholah, misalkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, dan dirikanlah solat karena solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Di Al-Quran dijelaskan oleh Allah mengenai kewajiban solat, tapi tidak dijelaskan bagaimana cara solat. Kemudian bagaimana cara solat dan dijelaskan di mana cara solat, dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kita solat, kata Nabi, mengikuti cara Nabi Muhammad SAW solat. Jadi Nabi Muhammad yang mencontohkan solat, kemudian hal itu dipelajari oleh para sahabat daripada Nabi Muhammad SAW. Baik, solat. Bagaimana cara solat? Solat ini teman-teman ada elemennya bahasa kita. Ya, ada yang namanya syarat-syarat solat, terdiri dari dua hal, yaitu syarat wajib dan syarat sah solat. Kemudian ada yang namanya rukun-rukun solat, ya, terdiri dari tiga hal, yakni rukun qauliyah, ya, qalbiyah dan fi'liyah. Kemudian ada yang namanya sunnah-sunnah solat, terdiri dari dua hal, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Oke, untuk syarat solat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah solat. Syarat wajib itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu muslim. Nah, jadi orang yang mau sholat, maka wajib hukumnya orang tersebut beragama Islam atau seorang muslim maupun muslimah. Kalau misalkan ada orang yang bukan Islam, orang yang non muslim, kemudian dia sholat, dia mencoba untuk sholat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun misalkan sholatnya itu benar. Ya, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bukan seorang muslim. Nah, jadi syarat yang pertama dari syarat wajib adalah orang tersebut harus Islam atau orang tersebut harus muslim, ya. Kemudian yang kedua adalah baligh. Baligh itu sudah dewasa. Artinya gini, dalam satu hadis Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, ya, sebagai orang tua, ketika kita punya anak, kata Nabi, suruhlah anak kamu sholat dimulai dari umur ke-7 tahun, kemudian wadribuhum, pukullah dia, kata Nabi, kalau di umur 10 tahun dia enggak mau sholat. Artinya sholat bagi anak-anak kecil itu boleh, ya, kalau mereka sudah mengerti antara baik dan benar, salah ataupun benar tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini disebut baligh atau sudah dewasa? Artinya orang yang terkena kewajiban sholat adalah orang yang sudah dewasa. Ya, jadi kalau sudah baligh orang tersebut, maka dia wajib untuk sholat. Tapi sebelumnya maka dia tidak wajib untuk sholat, cuma diajarkan untuk sholat. Nah, jadi orang yang baligh laki-laki kita tahu dia sudah mimpi basah atau keluar, mohon maaf, air maninya. Kemudian untuk perempuan dia haid. Ya, haid. Nah, itulah yang menandakan laki-laki atau perempuan yang sudah baligh dewasa, yang sudah terkena kewajiban untuk sholat. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Berakal di sini artinya orang tersebut adalah orang yang waras, bukan orang yang gila. Kalau orang tersebut gila atau stres, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Jadi makanya daripada itu, kalau ada orang gila, tidak perlu kita dakwahi orang gila ini. Misalkan ada orang gila, kita ceramahi tentang sholat, sholatlah kamu karena sholat itu wajib. Ini salah. Kenapa? Karena orang gila tidak diwajibkan untuk sholat. Nah, jadi bagi teman-teman yang waras, ya, tentulah kita harus sama-sama sholat. Jangan sampai kita tidak sholat. Jadi ini syarat wajib, muslim, baligh, berakal. Kemudian ada syarat sah sholat. Di antaranya adalah yang pertama, suci dari hadas, ya, dan najis. Jadi suci dulu badan kita. Makanya orang yang mau sholat dia harus wudhu dulu, teman-teman. Wudhu ini untuk mensucikan dirinya daripada segala jenis hadas, ya. Nah, tetapi juga kalau misalkan berbeda, ada yang namanya hadas besar, hadas kecil, ya, ada najis juga seperti itu. Jadi kalau misalkan ada hadas besar, hadas kecil, ya, itu maka dia harus dibersihkan. Yang besar itu dibersihkan melalui mandi wajib. Ya, yang besar misalkan kita ini baru air maninya keluar, yang laki-laki, maka wajib untuk mandi, ya. Kemudian untuk perempuan baru selesai haid atau nifas, maka wajib untuk mandi. Ini hadas yang besar. Kemudian hadas yang kecil itu dibersihkan melalui wudhu. Nah, inilah, jadi harus suci kita dari kedua ini, hadas maupun najis. Nah, lihatkan diri kita, teman-teman.
Ya, apakah sudah bersih? Apakah wudhu kita telah aman? Nah, kalau sudah bersih dan aman, maka silakan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Ya, kemudian lihat juga pakaian kita, tubuh kita, kemudian tempat kita sholat. Ya, kalau sudah bersih semua, maka boleh kita sholat. Tapi kalau ada najisnya, misalkan ada kotoran atau sebagai macam, ya kalau di saf kita ada kotoran, kita buang dulu, kita bersihkan. Ya, seperti itu. Kemudian masuk waktu sholat yang kedua. Masuk waktu sholat dan mengetahui bahwa itu sudah masuk waktunya. Jadi kalau misalkan sholat zuhur, maka kita harus perhatikan. Kalau sudah masuk waktu sholat zuhur, baru boleh kita sholat. Tapi kalau belum masuk sholat zuhur waktunya, maka tidak boleh kita sholat. Nah, sebagaimana juga sholat-sholat yang lain. Jadi masuk waktu itu penting. Jangan sampai kita sholat di sebelum masuk waktunya. Nah, ada yang bertanya, banyak yang bertanya, bagaimana Ustadz kalau misalkan kami itu sholat, kemudian sholat kami itu ketika azan, bolehkah? Oke. Sholat ketika azan sebenarnya boleh. Karena ketika orang sudah mulai azan, maka itu sudah mulai masuk waktu sholat. Tapi sunnahnya Nabi itu ditunggu azannya, kemudian dijawab azannya, selesai azan baru kita sholat. Cuma kalau memang dalam kondisi yang terdesak, boleh-boleh saja ya. Tetapi lebih baik kita tunggu azan, kemudian kita jawab azannya, baru kita sholat. Seperti itu ya. Jadi masuk waktu sholat dan mengetahui bahwa sekarang itu adalah waktu sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat ini juga penting teman-teman. Jangan sampai kita sholat aurat kita kelihatan. Kalau yang laki-laki itu dari pusar sampai ke lututnya. Ada orang yang tanya, sah kah Ustaz kalau saya sholat tapi nggak pakai baju misalkan, asalkan tertutup antara pusar dan lutut itu sah sholatnya. Cuma nggak ada adab. Masa menghadap Allah nggak pakai baju seperti itu. Jadi harus ada adab. Kita menghadap bos kita saja ada adabnya. Ya, kita rapi, kita sopan, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Jadi harus kita tutup aurat kita. Perempuan wajahnya ya boleh kelihatan. Nah, misalkan ada perempuan yang pakai cadar ya, atau pakai masker sekarang ini ya karena lagi virus corona, pakai masker ataupun cadar, maka ini dibuka ketika sholat. Kenapa dibuka? Karena kalau misalkan cadarnya itu kan menutupi hidungnya, sedangkan hidung ini ketika sujud itu sunnah ditempelkan di tempat kita sujud. Makanya makruh perempuan yang sholat pakai cadar. Atau misalkan cadarnya sampai menutupi jidatnya itu ya, yang cadar yang untuk jidat sama wajah, nah maka itu bisa tidak sah. Kenapa? Karena bagian jidat ini wajib terkena bagian sujud. Nah, makanya perempuan yang pakai cadar dilepas dulu cadarnya baru kemudian sholat ya. Nah, auratnya seperti itu. Jadi seluruh tubuhnya yang nggak boleh diperlihatkan kecuali wajahnya ya. Yang lain nggak boleh, kakinya ya, misalkan kakinya kelihatan ketika dia sujud maka segera ditutupi. Kalau nggak segera ditutupi maka sholatnya batal ya. Jadi aurat kita perhatikan. Nah, yang paling banyak salah teman-teman, yang laki-laki misalkan pakai peci. Pecinya itu jangan ditutup seperti mana saya gunakan peci sekarang. Harus dibuka seperti ini, ya. Jadi bagian jidat itu harus terbuka, teman-teman. Jangan sampai kita tutup karena ketika sujudnya nggak akan sah dan sholatnya akan batal otomatis ya. Sia-sia maksudnya, nggak diterima. Kalau bagian bagian jidat kita nggak terkena bagian sujud. Untuk perempuan sama. Perempuan itu harus dibuka juga ini ya. Jangan ditutup seperti ini ya jidatnya ya. Dan perhatikan rambutnya, jangan sampai keluar ya. Laki-laki juga rambutnya diperhatikan jangan sampai menutupi bagian jidat kita seperti itu. Kemudian menghadap kiblat. Nah, ini yang keempat, menghadap kiblat. Salat juga harus menghadap kepada kiblat. Kiblat kita di Ka'bah di Mekah. Nah, menghadap kiblat. Kalau misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan kita dalam perjalanan di kapal, nah maka enggak harus kita hadap kepada kiblat karena memang ketika misalkan posisi di kapal itu kan kiblatnya berubah-ubah, bergoyang-goyang seperti itu ya kita sholatnya, maka tidak perlu kita menghadap ke arah kiblat. Nah, tetapi dalam kondisi yang normal harus kita menghadap kepada arah kiblat, jangan sampai kita enggak menghadap ke arah kiblat teman-teman ya. Nah itu syarat-syarat daripada sholat. Kemudian ada yang namanya rukun sholat. Nah ini yang paling penting ya, di antara tentang sholat. Yang pertama ada rukun qalbiyah. Nah rukun qalbiyah ini hanya ada satu, yaitu niat. Jadi niat dalam sholat hukumnya wajib. Kalau kita enggak berniat dalam sholat, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana niatnya? Ya yang sudah kita hafalkan, sholli fardhu subhi misalkan rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi taala atau adaan imaman atau adaan makmuman lillahi taala. Itu niatnya. Nah, nanti saya jelaskan di mana letak niat ya. Kemudian ada rukun